Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. DPR, MPR sekarang sedang bertikai, teman-teman, saling berdebat terkait ini nasib dari wakil presiden kita yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka yang memang sudah di ujung tanduk. Kita tahu teman-teman sejumlah kekuatan-kekuatan besar saat ini memang menargetkan posisi wakil presiden kita dan juga kemungkinan besar pemakzulan wakil presiden juga akan segera digulirkan ke DPR. Karena kita tahu teman-teman Gibran Raka Buming Raka, Mas Gibran ini punya banyak sekali musuh, salah satunya dari PDIP, mantan partainya yang merasa dikhianati, dilangkahi. Ibu Megawati Soekarno Putri sangat marah ketika ini salah satu kadernya berkhianat yaitu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka dan memilih untuk berduet dengan Pak Prabowo. Sehingga kayaknya ini kekecewaan, kemarahan ini menumpuk dan juga membuat sebuah skenario rencana untuk bisa menggulingkan Mas Gibran. Jadi memang mungkin ini permasalahannya bukan permasalahan antara PDIP atau Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Karena kita tahu Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati ini punya track record yang sangat positif, yang sangat baik. Dimana dulu juga pernah berpasangan di Pilpres teman-teman. Tapi dengan Pak Jokowi yang mungkin dulu itu adalah anak emas PDIP dan sekarang berubah menjadi musuh. Ini kan menjadi sebuah gap. Jadi ada jurang yang sangat besar antara PDIP dan juga pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan dari DPR. Bagaimana ini DPR menilai hal ini? Apakah benar ini DPR teman-teman akan segera mengajukan angket untuk mendesak untuk memakzulkan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, dan kita bakal dengar pernyataan lengkap juga dari MPR terkait hal ini karena kita tahu teman-teman salah satu yang berwenang untuk memakzulkan wakil presiden atau presiden adalah MPR. Jadi tugasnya bukan di DPR. DPR itu memang DPR punya hak angket. Dan salah satunya adalah mengusulkan untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden. Tapi yang menentukan tetaplah adalah MPR. Tanpa panjang lebar lagi kita simak dulu video selengkapnya. Muncul wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno disebut-sebut turut memberikan restu mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 66 Marsekal, dan 91 Kolonel yang dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis lalu, 17 April 2025. Tri Sutrisno turut membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal tuntutan ini. Tak hanya Tri Sutrisno, surat pernyataan itu turut diteken oleh mantan Menteri Agama Fahrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, KSAL periode 2005-2007, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, kemudian KSAU periode 98 hingga 2002, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Sementara itu, mantan Komandan Korps Marinir TNI, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, menyatakan sikap pihaknya terhadap program-program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan para purnawirawan TNI sejatinya mendukung seluruh program Prabowo yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Hanya saja, Soeharto menyinggung soal peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurut dia, Prabowo sebagai presiden hasil pemilu tidak perlu lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Ia juga menilai Jokowi sejauh ini tidak memiliki kiprah apapun untuk bangsa Indonesia. Tak cukup di situ, Soeharto sebagai bagian dari Purnawirawan Jenderal TNI juga merasa tersinggung dengan posisi putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, di kursi Wakil Presiden RI saat ini. Menurut dia, program pemerintahan Prabowo bisa berjalan tanpa harus melibatkan wakilnya di pemerintah.
belain dia. Tapi kita belain dia, Prabowo, tanpa anaknya Jokowi itu. Ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Belum ada. Kami tersinggung. Saya katakan, saya ke tim-tim beberapa kali. Anak saya nggak pernah lihat saya. Saya ke Aceh juga, saya jadi dan Satgas dan Pasrah. Tahun 97 terakhir saya kemudian upacara pada waktu Hari ABRI yang irupnya Pak Harto pakai bintang 5. Saya kemudian upacara. Jadi kalau saya nggak ikhlas ya. Baru belum sampai umur 40 sudah waktu. Saya suruh hormat gini, enggak mau saya. Saya masuk ABRI tahun 65. Tahun 65, saat bapaknya melipir aja mungkin belum. Maaf ya, mungkin kasar, tapi itu. Jadi teman-teman Purnawirawan ini tetap ada di belakang Prabowo juga sebenarnya Pak ya? Kami mendukung Prabowo, asal tetap pada jalurnya. Jangan diperdulikan lagi di Jokowi. Jokowi tahu track recordnya juga untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Ya. Tapi kan Gibran salah satunya yang memberikan program makan gratis itu seperti apa pada Pak Soal? Emang duitnya Gibran? Kan duitnya negara. Sedangkan dia mau meruntuhkan supaya kalah tuh siapa? Calon anu kita tuh. Alah, yang calon presiden yang nomor 1 itu siapa? Anies. Berapa triliun tuh dihabiskan untuk menenggelamkan dia? Itu kalau menurut saya itu juga koruptor, itu juga korupsi, ya kan? Kasihan rakyat yang bayar pajak nih, uangnya diacak-acak gitu. Jadi kalau dia bilang ngasih makan uang dia, Pak, kan bukan uang dia, uang APBN. Dan kalau menurut saya lebih cenderung apa yang disampaikan mahasiswa dari Irian. Kita nggak butuh makan gratis. Kita butuh pendidikan yang gratis. Bener kan? Dulu zamannya Bung Karno itu SD yang sekarang lagi mau gratis, itu gratis. Dulu Pak Soeharto di Seroja juga bareng sama Pak Prabowo. Bareng. Saya itu sekolah Sesko bareng sama dia. Partai Solidaritas Indonesia buka suara soal sejumlah purnawirawan Jenderal TNI yang menyampaikan pergantian wakil presiden sebagai salah satu tuntutan dalam menyikapi kondisi bangsa sekarang ini. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman menegaskan tuntutan mengganti wakil presiden yang dipilih melalui sebuah pemilu yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi. Menurut dia, tuntutan tersebut akan mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Adi menilai tuntutan para purnawirawan ini akan jadi presiden buruk ke depan. Ia menekankan siapapun tak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti presiden ataupun wakil presiden sebagaimana era Orde Baru. Menurutnya, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dia mengatakan perbedaan sikap politik harusnya diselesaikan lewat mekanisme pemilu, bukan manuver jangka pendek. Sementara Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan meminta semua pihak menghormati suara rakyat dan tidak melakukan berbagai gerakan untuk meminta wakil presiden diganti. Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan
dan daya dukung yang memadai, ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur, tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi. Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya tidak paralel dengan iklim investasi. Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu, dua di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apapun. Karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Pak Muzani, ini ada usulan dari Forum TNI bahwa meminta Pak Gibran ini dimakzulkan gitu. Ini tanggapan dari MPR gimana? Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Pak Muzani, Tapi melihatnya ini secara konstitusional dimungkinkan nggak sih ada bisa mengganti wapres? Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Sekarang saya belum membaca. Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta, sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu. Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah dan rakyat serta bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain. Ketika itu kan Paus Fransiskus menjadi tamu kehormatannya Presiden Jokowi. Oke? Pak Muzani, Ya teman-teman,
Barusan kita telah mendengarkan informasi selengkapnya respon dari MPR, dari DPR, dan juga ini tuntutan-tuntutan untuk memakzulkan, mendesak wakil presiden kita Mas Gibran Raka untuk dimakzulkan. Tentu ini bukan isu yang remeh teman-teman, ini adalah isu skala nasional dan kalau misalnya diganti ataupun tidak diganti, maka chaos, pergesekan di akar rumput tetap akan terjadi. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, rakyat adalah garda terdepan yang akan melindungi presiden dan juga wakil presiden. Kalau misalnya rakyat saat ada ini skenario untuk memasukkan wakil presiden tidak bersuara teman-teman. Jika Anda semua tidak bersuara maka yakinkan ini Mas Gibran akan dengan sangat mudah diganti, dicopot dan dipecat. Tapi kalau misalnya rakyat turun ke lapangan menyuarakan dukungannya kepada Mas Gibran, maka tentu ini akan menjadi perlindungan garda terdepan untuk melindungi Mas Gibran dari makar-makar para pembenci Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya teman-teman, tulis pendapat Anda semua, komentar Anda semua di kolom komentar dan kita bakal diskusikan bersama-sama. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.